Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kakak-kakak, adik-adik Pramuka Kuartir Cabang Purbalingga yang saya hormati, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini tahun 2022 kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, yaitu bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barokah, dan bulan yang penuh maghfirah. Untuk itu, mari di bulan suci Ramadan ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dengan kegiatan-kegiatan kebaikan, dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain, agar puasa kita tahun 2022 ini bisa lebih baik lagi. Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, puasa Ramadan merupakan ibadah istimewa. Mengapa dikatakan ibadah istimewa? Yang akan dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tidak dibatasi oleh pelipat gandaan pahala, yaitu 10 sampai 700 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal anak Adam dilipat gandakan, satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa sampai 700. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Nilai puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat bergantung pada kualitasnya. Semakin baik kualitasnya puasa kita, akan semakin baik, semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika nilai ataupun puasa kita kualitasnya semakin rendah, akan semakin rendah pula nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbu shaimin liman lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali hanya lapar dan haus. Puasa Ramadan adalah ibadah hanya untuk Allah. Oleh karena itu, agar memperoleh pahala yang lebih, maka diperlukan puasa yang berkualitas. Lalu, apa saja puasa yang berkualitas itu? Kaum muslimin rahimakumullah. Puasa yang berkualitas yang pertama adalah ikhlas, yaitu ikhlas mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah penentu awal kualitas puasa kita, yaitu keikhlasan. Sebenarnya tidak hanya puasa, bahkan seluruh amal akan ditentukan pertama kali oleh standar ini, yaitu ikhlas. Jika ia melakukannya karena Allah, insya Allah amalnya akan sampai kepada Allah. Bila niatnya tidak berdasarkan Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amal tergantung pada niatnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Kemudian yang kedua, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu dengan menahan diri, menjaga diri, dan menjaga keinginan. Agar puasa kita berkualitas, puasa itu harus sah. Artinya apa? Puasa itu harus sah, yaitu kita harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah menjelaskan bahwa hal-hal yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, mengeluarkan sperma dengan sengaja, kemudian meniatkan untuk berbuka. Karena niat merupakan rukun puasa, maka niat berbuka juga berarti membatalkan puasa. Selanjutnya adalah haid dan nifas, serta berhubungan suami istri di siang hari. Yang ketiga, meninggalkan hal-hal yang membuat puasa sia-sia. Hal lain yang perlu kita lakukan adalah meninggalkan hal-hal yang membuat puasa sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar dan haus. Dengan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah menjaga emosi kita agar tidak marah dan tidak berdusta. Sabda Rasulullah SAW, puasa adalah perisai. Maka barang siapa sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seseorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan, inni shaimun, aku sedang berpuasa. Kemudian yang keempat adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sering kita jumpai ada orang yang berpuasa lalu mengisi siang harinya dengan hari-hari yang tidak bermanfaat, dengan alasan agar lupa rasa lapar dan haus. Di antara tanda sempurnanya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kelima adalah mempuasakan seluruh organ tubuh, pikiran, dan hati. Inilah yang diistilahkan puasa khusus oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Yang pertama adalah mempuasakan mata dengan menahannya dari pandangan kepada sesuatu yang tercela dan dibenci syariat, serta melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mempuasakan lidah. Mempuasakan lidah dengan memeliharanya dari berbicara tanpa arah, dusta, menggunjing, mengkupat, berkata buruk, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, mempuasakan telinga. Mempuasakan telinga dari mendengarkan segala sesuatu yang haram dan makruh. Karena segala sesuatu yang haram diucapkan adalah haram pula untuk didengarkan. Keempat, mempuasakan tangan dari mendolimi orang lain, mengambil sesuatu yang bukan haknya, serta melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat. Kemudian yang kelima adalah mempuasakan kaki dari berjalan ke arah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mempuasakan hati dari penyakit-penyakit ruhiyah seperti dengki, iri, marah, serta kecintaan pada dunia dan sebagainya. Yang ketujuh, menjaga pikiran dari membayangkan hal-hal yang disenangi syahwat dan dibenci syariat, serta dari tipu daya dan pikiran destruktif lainnya. Kemudian yang keenam adalah memperbanyak
amal soleh selama Ramadan. Memperbanyak amal soleh selama Ramadan bisa kita lakukan yaitu dengan melaksanakan sholat sunnah yang lain, kemudian bersedekah, membaca Al-Quran, zikir, dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawannya memuncak pada bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya. Jibril menemuinya setiap malam untuk bertadarus Al-Quran. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih murah hati melakukan kebaikan daripada angin yang bertiup. Demikianlah cara mewujudkan puasa agar berkualitas. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa berpuasa dengan kualitas seperti di atas, yang akhirnya dapat mencapai derajat takwa, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meraih ridho, dan kelak dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf bila banyak kekhilafan dan kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.